Pengajian Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijrah bersama Ustadz Rohaji. Liputan selengkapnya berikut ini. Isra Miraj adalah peristiwa mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam satu malam, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut dengan Isra dan kenaikan ke langit hingga Sidratul Muntaha disebut dengan Miraj untuk menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa agung ini menguji keimanan, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pengingat akan pentingnya sholat, disiplin waktu, serta hubungan langsung dengan Tuhan. Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijrah di MTS Negeri 4 Klaten dengan mengadakan pengajian bersama Ustadz Rohaji dari Kecamatan Juwiring, Klaten. Bertempat di aula terbuka depan Masjid Anida Kompleks Madrasah, pengajian ini diikuti oleh murid, guru dan tenaga kependidikan. Kesenian hadroh menjadi pembuka sebelum acara dimulai. Allahumma sholli ala Muhammad wa asrilid dalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asril zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Berikut ini jalannya pengajian Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijrah bersama Ustadz Rohaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati peristiwa agung Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Agus Rifai Rahmat, SPD MTD, selaku Kepala MTS Negeri 4 Klaten. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, serta seluruh staf MTS Negeri 4 Klaten. Yang kami hormati Ustadz Rohaji selaku pemateri tausiah pada hari ini, serta teman-teman siswa-siswi MTS Negeri 4 Klaten yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, peristiwa Isra Miraj merupakan perjalanan spiritual luar biasa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya sholat sebagai tiang agama. Melalui peringatan hari ini, marilah kita meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempererat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin yang berbahagia, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, izinkan saya Puji Kirani dari kelas 9B dan rekan saya Nabila dari kelas 9C akan membacakan susunan acara pada hari ini.
Acara pertama, penampilan pidato. Acara kedua, penampilan puisi. Acara ketiga, penampilan ekstrakurikuler rebana. Acara keempat, sambutan kepala madrasah. Acara kelima, tilawah Al-Quran. Acara keenam, tausiah. Acara ketujuh, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali rangkaian acara ini dengan mendengarkan pidato yang bertemakan Isra Mi'raj. Pidato ini akan menyampaikan pesan-pesan penting yang dapat kita petik dari peristiwa mulia tersebut. Untuk itu, kami persilakan Saudari Salsabila Nur Rahmawati dari kelas 8A untuk menyampaikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Rahmawati. Di sini saya akan menyampaikan pidato dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peristiwa ini, Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Perintah apa? Sholat 5 waktu. Namun, selain membawa perintah sholat, Isra Mi'raj juga mengajarkan kita tentang akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai seseorang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Beliau adalah sosok yang jujur, amanah, sabar, percaya diri, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Bahkan kepada orang yang menyakiti beliau, Rasulullah tetap membalasnya dengan kebaikan dan kelembutan. Tidak seperti kita. Semisal kita ya diambil uangnya oleh teman, kok mesti domainnya ini? Ya Allah, semoga dia segera halo. Dan besok lagi tidak boleh ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, semoga kita semua dapat meneladani akhlak Rasulullah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pelajar, kita dapat meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara bersikap sopan kepada guru, menghormati orang tua, jujur dalam belajar, serta menjaga sikap kepada teman kita. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah dengan akhlak yang baik, insya Allah ilmu yang kita pelajari akan menjadi lebih berkah dan bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, semoga melalui peringatan Isra
Mi'raj ini kita semua dapat meneladani akhlak Rasulullah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga pidato yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi yang lahir dari renungan dan rasa syukur. Semoga setiap kata yang terucap dapat mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara malam dan perintah, dalam gelap yang tak biasa, Allah memanggil kekasihnya. Bukan mimpi, bukan pula khayalan, tapi perjalanan yang penuh akan maknanya. Langit demi langit terlewati, bukan untuk meninggikan diri, melainkan membawa amanah bagi umat yang kelak diuji. Di sanalah sujud menjadi perintah, doa menjadi nafas kehidupan, sholat diturunkan sebagai cahaya agar manusia tak kehilangan arahnya. Isra Mi'raj bukan hanya sejarah, ia hidup dalam iman yang dijaga. Setiap kali kita bersujud turun, kita pun ikut mendekat padanya. Maka di setiap malam yang sunyi, ingatlah panggilan dari langit. Antara malam dan perintahnya, iman kita diuji untuk tetap taat. Itulah puisi yang dapat saya bacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Amma ba'd, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Rohaji, semoga beliau diberi umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, yang barokah, dan selalu kita tunggu nasihat-nasihat dan tausiahnya.
Bapak, Ibu guru dan pegawai Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten yang insya Allah semua diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dari kelas 7 sampai kelas 9 yang hari ini semuanya masuk dengan pakaian muslimah cantik-cantik. Yang pakaian muslim laki-laki juga ganteng-ganteng, tapi masih kurang satu. Besok kalau ada acara seperti ini anak-anakku, jangan lupa pecinya jangan ditinggal di rumah. Setuju nggih? Setuju? Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang baik hati, cerdas dan solihah, hari ini Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, saya tidak akan lama, paling 2 menit karena kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz. Yang pertama, anak-anak sekalian, dalam peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi, karena lagu terakhir tadi sholawatnya tentang Maulid sih. Maka yang terpenting anak-anak sekalian, kalian berada di mana ini? Di masjid. Masjid itu menurut Rasulullah adalah tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik adalah masjid, karena di masjid tempat orang sholat, tempat orang menuntut ilmu, tempat orang zikir. Jadi kalau ada anak-anak di masjid ini gojek ramai, berarti itu bukan anak-anak MTS Negeri 4 Klaten. Berarti itu setan atau jin yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 4. Apakah ada ketika sebelum sholat, ketika setelah sholat ada yang ramai anak-anak MTS 4 Klaten? Ada yang gojek? Berarti itu siswa yang soleh atau setan? Laki-laki atau perempuan? Nah, perempuan dan laki-laki. Tapi mulai hari ini setelah peringatan Isra Mi'raj, di situ ada tentang sholat, maka ke depan ketika belum sholat sudah zikir, ketika sholat sudah khusyuk, ketika selesai sholat mendengarkan ceramah dari teman-teman kalian itu dengan khusyuk dan tidak ramai. Untuk itu saya mohon kepada Pak Ustadz Rohaji untuk memberikan gemblengan pencerahan kepada anak-anak MTS Negeri 4 Klaten ini yang baru tumbuh untuk menjadi madrasah yang besar ini. Kalian keluar, berikanlah tauladan, contoh yang bagus, tunjukkan bahwa kalian adalah siswa-siswi MTS Negeri 4 Klaten yang berakhlakul karimah di luar. Jangan ada yang bolos, jangan ada pembulian, jangan ada kata-kata jorok, jangan ada kata-kata kotor, jangan ada naik motor dengan balapan. Untuk itu, ketika kalian cerminkan MTS Negeri 4 seperti itu, maka 3-4 tahun yang akan datang, siswa-siswa oleh orang tuanya dipercayakan untuk mengenyam ilmu di madrasah ini, insya Allah tidak kurang dari 1000 siswa di 4 tahun ke depan. Untuk itu tergantung kalian, cerminkan akhlakul karimah, maka orang-orang tua di luar sana akan mengirimkan anaknya supaya bisa seperti kalian. Untuk itu anak-anak sekalian, sekali lagi pesan saya kepada kalian, dengarkan, camkan, amalkan ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rohaji, karena beliau dengan kesibukannya menyempatkan waktu untuk bisa rawuh di madrasah ini untuk memberikan nasihat dan pencerahan kepada kalian supaya kalian menjadi anak yang cerdas,
yang soleh dan beruntung di dunia dan di akhirat. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTSN 4 Klaten, yang saya hormati segenap guru, tenaga pengajar, pendidik, asatidzah
yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala dan yang saya cintai serta saya banggakan, siswa-siswi MTSN 4 Klaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kita untuk senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala dengan duduk bersimpuh, duduk bersila. Kita niatkan hati kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kontinukan, kita rutinkan amalan ibadah kita, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang, dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya ketika kita berada di madrasah, tapi juga ketika berada di luar pun kita berusaha untuk melangkahkan kaki kita untuk meniti tangga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, siswa-siswi MTSN 4 Klaten yang saya sayangi, saya banggakan, kalau ada acara seperti ini, pengajian, ya, ada acara pengajian itu hadir, datang, kemudian duduk, kemudian diam, dengarkan. Jadi datang, duduk, diam, dengarkan. Alhamdulillah, cara duduknya sudah sesuai yang disampaikan Nabi. Jadi bermajelis itu yang paling baik adalah yang duduknya berdekatan antara lutut dengan lututnya, dan juga berdekatan dengan yang memberikan tausiah. Maka alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, yang kita berada di bulan apa ini? Bulan Januari, bertepatan dengan bulan Rajab. Dimana kalau kita masuk di bulan Rajab, pasti kita sebagai umat Islam akan diingatkan suatu momentum, peristiwa bersejarah yang tercatat di kitab-kitab sirah, kitab tarikh. Kalau Anda membaca sirah Nabawiyah, baik itu Nurul Yakin, Ar-Rahiqul Mahtum, Ibnu Hisam, bahkan yang tebal-tebal Tafsir At-Tabari, di situ disebutkan bagaimana nantinya proses dari peristiwa tersebut, peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi peristiwa Isra Mi'raj ini, sebelum nanti kita riwayatkan sesuai dengan yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian dicatat oleh para mudawin, para pencatat hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya, maka perlu kita ketahui bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi ujian yang sangat besar bagi keimanan, akidah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kala itu. Jadi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita kilas balik dulu. Ketika Nabi selesai dari Isra dan Mi'raj, Nabi berdiri di Jabal Abi Qubais, kemudian menyeru bahwasanya tadi malam aku diisrakan dan dimi'rajkan, diperjalankan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina, naik ke langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha, kemudian kembali lagi hanya dalam waktu 1 malam. Itu pun para mufassir menyebutkan sepertiga malam. Maka seketika itu yang tadinya umat Nabi itu yakin
menjadi ragu-ragu karena keimanannya. Yang tadinya ragu-ragu menjadi marah. Dan di sini ketika Nabi menceritakan peristiwa tersebut, yang paling senang siapa? Yang paling senang musuhnya Nabi siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Jadi Umar itu ada dua, Umar bin Hisham, Umar bin Al-Khattab. Jadi ketika Nabi berdoa kepada Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya satu di antara dua Umar, Allah memilih Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Hisham ini Abu Jahal, si bodoh atau si dungu. Maka Abu Jahal ini paling suka. Jadi bahasanya kalau kita sederhanakan, lihatlah itu Muhammad. Sekarang ketahuan kan Muhammad itu cuman pinter dongeng. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit, turun lagi dalam waktu semalam. Itu cuman pendongeng. Semua menjadi ragu, hanya satu orang. Maka ketika itu, ini tinggal satu orang. Ketika satu orang ini nanti ragu, maka selesai dakwah Nabi. Islam tidak akan jaya. Siapa satu orang tersebut? Abu Bakar. Maka Abu Bakar dipanggil, kemudian diajak bicara dengan Abu Jahal. Abu Bakar, lihat sahabatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan diperjalankan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha, turun lagi. Kamu percaya apa yang disampaikan Abu Bakar? Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari balik bukit itu ada pasukan yang hendak menyerang dan itu tidak terbukti, maka aku tetap yakin dengan ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika diberi gelar As-Siddiq. Artinya adalah As-Siddiq itu seseorang yang meyakini sesuatu ketika kebanyakan orang meragukannya. Maka ketika ada orang semisal dituduh mencuri, jangan yakin tidak mungkin dia yang mencuri. Semua orang meyakini dia yang mencuri, belum ada buktinya, dan Anda yakin tidak mungkin dia mencuri, maka itulah As-Siddiq. Seseorang yang meyakini sesuatu ketika orang banyak meragukannya. Ini kilas balik. Maka ketika peristiwa tersebut ditimbang dengan akal, banyak dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kemunafikan dan kekafiran. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam menyikapi peristiwa yang akan kita sampaikan nanti, peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa ini, imanlah yang berbicara. Jadi jangan sampai akal kita menunggangi iman kita. Jadi akal ini sebagai pelengkap, imanlah nanti yang akan menjadi pemegang kendali dalam mensikapi sifat-sifat Allah ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak masuk nalar atau tidak masuk akal. Sebenarnya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu kalau sekarang itu bisa dijawab oleh anak kelas 8. Kalau Anda belajar tentang fisika, berapa kecepatan cahaya, nanti bisa dihitung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi itu secara ilmu, logika, setelah diteliti. Padahal Isra dan Mi'raj ini sebelum kita sampai ke sana, yang memang peristiwa ini dikehendaki Allah Ta'ala, kita akan kilas balik dulu peristiwa-peristiwa sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan undangan resmi
dari Allah melalui Jibril alaihissalam untuk diisrakan dan dimi'rajkan. Jadi kita mulai dari peristiwa yang sangat masyhur dalam sejarah Islam, dalam sirah nabawiyah, yakni Amul Husni atau Amul Husn. Apa Amul Husni? Ada yang pernah membaca Amul Husni? Amul Husni itu tahun-tahun berduka. Dimulai ketika wafatnya paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib ini paman beliau yang sudah tidak diragukan lagi. Yang namanya Abu Thalib ini selalu membela Nabi dalam keadaan apapun, dan dia menjadi jaminan selama aku Abu Thalib masih hidup, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyentuhmu. Maksudnya tidak bisa menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laki-laki pertama, pria tua yang masuk Islam pertama Abu Bakar, anak laki-laki yang masuk Islam pertama Ali, itu putranya Ali bin Abi Thalib. Kemudian wanita adalah Khadijah Al-Kubra, nantinya menjadi istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Thalib ini walaupun beliau qadarullah sampai ketika beliau meninggal dunia tidak memeluk agama Islam. Ini penting. Jadi ketika ada seseorang yang sakit keras, semisal sanak saudara, kerabat, tetangga kita, harus ada yang menemaninya. Kita ambil pelajaran dari kisah wafatnya atau meninggalnya Abu Thalib. Ketika itu yang mendampingi beliau ketika Nabi datang, di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah. Ini dedengkotnya kafir Quraisy. Ini ngojo-ojoi terus. Nabi mengatakan, ya paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan menghujah menjadi pembelamu di hadapan Allah Ta'ala. Tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama leluhurmu? Akhirnya Abu Thalib ini malu, tetap bersikukuh pada agama leluhurnya dan mati dalam keadaan kafir. Sampai ketika itu kesedihan Nabi yang luar biasa. Nabi mendoakan, memintakan ampunan, tidak diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Nabi kemudian memintakan syafaat. Maka diriwayatkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ini juga pamannya Nabi. Dia meriwayatkan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau sangat membutuhkan pamanmu ini, walaupun dia membuatmu marah. Maka Nabi sampaikan kepada Al-Abbas, seandainya bukan karena doa permohonanku kepada Allah, maka tentu Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling dasar. Karena doa syafaatku, dia Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling dangkal. Jadi diriwayatkan bahwa api menjilat kaki Abu Thalib sampai ke tumit. Itu saja siksa neraka yang paling dangkal. Ketika api menjilat tumit, maka otaknya mendidih. Jadi jangan sampai kita tidak akan mampu membayangkan siksa yang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini terjadi di tahun 10 Nubuah atau tahun 10 kenabian, bukan tahun 10 Hijriah, tahun 10 kenabian. Selang beberapa pekan, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Muhammad Al-Mansuri, di situ disebutkan bahwa selisih 2 bulan kemudian disusul meninggalnya istri beliau Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Khadijah ini istri yang setia kepada beliau. Rasulullah meriwayatkan bahwa
aku berketurunan hanya dengan Khadijah Al-Kubra. Khadijah ini menemani beliau selama 1/4 abad, 25 tahun. Itu bukan usia pernikahan yang sebentar. 25 tahun itu usia pernikahan yang lama. Kalau memiliki putra putri 25 tahun tentu sudah selesai dari bangku S1 atau mungkin S2. Maka Khadijah ini yang senantiasa mendampingi beliau, menyayangi beliau di kala susah, gundah gulana. Ketika beliau berdakwah dicaci maki, pulang direngkuh oleh Khadijah, disandarkan kepalanya di pangkuan istrinya yang tercinta, menolong di kala susah, menyerahkan diri dan hartanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka diambil oleh Allah Ta'ala, diwafatkan di tahun 10 kenabian, berselang 2 bulan lebih kurang dari kematian Abu Thalib. Maka benteng di luar ketika berdakwah sudah tidak ada sandarannya. Kemudian ketika pulang ke rumah untuk melepas galau, lelah, letih sudah tidak ada, karena diambil pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang istri itu penting ya bagi seorang suami. Istri itu penting bagi seorang suami. Nabi Adam di surga saja butuh istri. Nabi Adam di surga itu apapun tersedia, tapi ternyata perlu teman untuk melepaskan lelah, untuk melepaskan beban pikirannya. Maka istri ini sangat penting, barulah makanan, rumah, dan lain sebagainya. Maka ketika 2 pilar sandaran ini diambil oleh Allah Ta'ala, Nabi ini menjadi sedih, menjadi gundah. Dakwahnya di Mekah semakin sulit. Nabi sering dicaci maki. Bahkan ketika Abu Thalib sudah meninggal dunia, kafir Quraisy semakin berani melempari Nabi dengan batu, dengan tulang, dengan kotoran unta, dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam perut unta. Maka Nabi ini berusaha mencari tempat lain untuk berdakwah. Kenapa Nabi ini kemudian berpindah kemana? Ke Taif. Taif itu sekitar 60 mil dari Makkah. 1 mil 1,6 km. Jadi berjarak sekitar 97. Maka banyak para dai mengatakan 100 km jaraknya dari Mekah ke Taif. Berangkat ke sana jalan kaki. Karena ketika menaiki kendaraan unta ataupun kuda nanti dicurigai, akhirnya dikejar. Maka jalan kaki. Dan teman yang dibawa tidak satu pasukan, tapi hanya 1 orang. Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Ini budaknya Nabi SAW yang diangkat menjadi anak angkat beliau, Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Berjalan ke sana dengan harapan mendatangi satu suku yang sangat terhormat, Bani Thaqif. Setelah didatangi ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan asa yang diharapkan Nabi. Di sana ingin dakwah Islam diterima, mendapatkan pertolongan, ternyata di sana selama 1 bulan malah dicaci maki dan lebih parah. Jadi orang-orang dari Bani Thaqif ini mengumpulkan preman-preman di waktu itu, mengumpulkan orang-orang, dibagi menjadi beberapa barisan, kemudian melempari Nabi terus sepanjang kurang lebih 3 km sampai ke kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Sampai di situ baru berhenti. Tumit Nabi, ada urat di atas tumit. Kalau Anda melihat di atas tumit, di sebelah kiri dan kanan mata kaki ada urat yang menonjol. Terkena lemparan batu, maka darahnya mengalir, ada leleran darah. Leleran darah membasahi kasut atau terumpah beliau. Sedangkan Zaid bin Harithah yang menghalangi beliau di perjalanan itu, menutupi badan beliau, kepalanya itu banyak luka. Maka Nabi ketika berjalan kemudian beristirahat sejenak di kebun tersebut, kemudian
diberikan setandan anggur oleh Adas. Adas ini seorang Yahudi. Jadi Adas ini sebenarnya orang Irak, bersafar ke Taif hanya ingin bertemu Nabi. Aku dengar di sini ada Nabi terakhir dan sudah dilahirkan. Maka Adas ketika memberikan, Nabi mengambil anggur kemudian mengucap Bismillah. Ketika Nabi mengucap Bismillah, Adas langsung paham. Tidak ada orang Arab yang mengucapkan Bismillah ketika hendak makan kala itu. Maka kemudian Adas ini bertanya, menceritakan kisahnya, sesungguhnya aku kesini ini rela tak bela-belain jauh-jauh dari Irak ke Taif untuk mencari Nabi terakhir yang katanya sudah lahir dan ada di wilayah sini. Maka Nabi langsung mengatakan, ana, ya saya orangnya. Maka ketika Nabi berkata seperti itu, Adas ini langsung bersyahadat, memeluk Nabi. Tradisi orang Arab itu menghormati dengan mencium kepala. Langsung dicium kepala Nabi, kemudian bersyahadat. Maka Nabi kemudian melanjutkan perjalanannya. Jadi ketika mendakwai satu kaum kok nggak ada yang mau masuk Islam, ada satu orang yang seseorang yang sangat percaya dengan beliau, dia mau masuk Islam. Walaupun setelah itu akan dikisahkan Nabi membaca surah Al-Jin, kemudian ada jin yang mendengarkan dan masuk Islam. Jadi ada jin pula yang masuk Islam. Jadi jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik yang beriman namanya jin muslim, yang jahat namanya jin kafir. Jadi makhluk Allah itu ada jin dan manusia yang mukallaf, yang dibebani hukum syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada jin dan manusia. Kalau malaikat itu tidak pernah melakukan dosa, suci. Kalau jin itu bisa melakukan dosa, bisa melakukan maksiat sama seperti manusia. Kalau setan itu selalu melakukan dosa, tidak melakukan kebaikan. Maka singkat cerita, Nabi melanjutkan perjalanannya dalam kondisi hatinya sakit, kemudian galau, susah. Nabi ketika jalan itu tidak tahu arah kemana tujuannya. Maka ketika itu Nabi merasa ada awan yang menaunginya. Ternyata ketika Nabi mendongak ke langit, ada Jibril alaihi salam yang berada di atas langit. Jibril mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya Rabbmu telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, maka Rabbmu mengutusku, Jibril alaihissalam. Seandainya darahmu itu menetes ke bumi, aku ratakan Taif dengan tanah. Kira-kira kalau kita disakiti, tidak punya salah, disakiti sampai berdarah, terus diutus malaikat, kalau darahmu netes, aku ratakan. Kira-kira kita bagaimana? Malah digedruk-gedruk kakinya di tanah biar darahnya berjajaran. Tapi Nabi tidak. Nabi tidak seperti inilah akhlak Nabi. Nantinya yang perlu kita contoh. Ya Jibril, mungkin mereka tidak mengetahui. Maka Rasulullah Muhammad SAW memintakan permohonan ampun kepada Allah Ta'ala. Belum sampai di situ, Jibril mengatakan, aku juga ditemani Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung, yang dia diperintahkan Allah untuk melakukan apapun yang kamu kehendaki. Ucapkan salam kepadanya. Rasulullah belum sempat mengucapkan salam, Malakul Jabal sudah mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. DCI. Nah, ini adab ya. Jadi ketika kita mengucapkan salam, itu yang paling bagus, yang mendahului. Maka di sini malaikat penjaga gunung mendahului Nabi. Setelah mengucapkan salam, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha. Dengarkan, karena nanti ini menjadi poin penting dalam kisah ini. Setelah hadis ini selesai,
Saya sampaikan hikmahnya, kita akan masuk di peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan yang diucapkan kaummu kepadamu. Kemudian mengenalkan dirinya, wa ana malakul jabal. Di sini dia mengenalkan aku adalah malaikat penjaga gunung. Kemudian rekomendasinya diberikan, wa qad ba'asa. Sesungguhnya aku diutus Rabbu alaika kepadamu. Jadi setelah mengenalkan diri, kemudian rekomendasinya diberikan, aku ini diutus Rabbku kepadamu. Kemudian mengatakan, fama syi'ta, maka apa yang kamu kehendaki. In syi'ta, jika kamu mendaki, atbaqta alaihimul aksyabain, jika kamu menghendaki aku ratakan aksyabain ini untuk menyiksa mereka. Tadi Jibril sudah ditolak. Jibril tadi kalau darahmu menetes maka kuratakan. Nabi segera mengelap darahnya supaya tidak menetes ke bumi. Karena seorang umat yang meneteskan darah nabinya tidak akan berhukum. Ini masih ditawari lagi sama malaikat penjaga gunung. Kalau kita ditawari seperti ini, kita gunakan kesempatan membuat kapok orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Tapi apa kata Nabi? Lebih luar biasa lagi. Ketika ditawari, jadi malaikat penjaga gunung, Nabi belum jawab saja sudah nawari lagi. Seandainya aku berkehendak, aku ratakan aksabain, dua gunung, gunung Abu Qubais dan gunung Qo'an. Jadi dua bukit yang besar-besar itu mau diratakan. Ini kalau di zaman Nabi Lut sudah diratakan, tapi Nabi tidak. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bal. Jadi adalah bahasa Arab ketika ada kalimat huruf bal, ba-nya itu fathah, lamnya itu jazm. Jadi nasab dan jazm. Ini sesuatu untuk mengoreksi, menyanggah, kemudian mengalihkan. Jadi bal itu artinya bukan, bahkan, akan tetapi. Jadi semisal perhatikan, semisal Anda ditanya apakah ini pulpenmu? Bukan, itu pulpennya si A. Jadi kata ini nanti digunakan untuk orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang ada kejujuran dalam dirinya. Bahkan arju, aku, jadi aku mengharapkan an yakhrujallah, Allah mengeluarkan min aslabihim, dari tulang punggung, tulang sulbi, tulang belakang mereka. Jadi kita ini diciptakan dari tulang sulbi, itu ada sumsumnya, barulah nanti menjadi nutfah dan memancar. Jadi baca surat At-Tariq, di situ disebutkan bahwa dari tulang sulbi yang disitu akan memancarkan sumsum. Kalau sekarang dicek yang namanya DNA. Nah, Nabi ini berdoa, bahkan aku memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari mereka min ya'budallahu wahdahu la yusyriku bihi syai'a, keturunan anak-anak yang hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Pelajaran dari hadis ini, kalau kita bermusuhan dengan seseorang, entah dengan tetangga, entah dengan teman, berhenti di situ. Jangan sampai merembet kepada anak, cucu, dzurriyyah. Jadi jangan sampai 7 turunan jadi musuh terus. Ini buktinya Nabi memberikan contoh. Disakiti tapi mendoakan agar nantinya Allah keluarkan dari mereka, dari tulang sulbi mereka itu keturunan-keturunan yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan apapun. Jadi musuhan kalih tonggo niku nggih ming mandheg ten mriku. Ampun musuhane kalih bapakne, anake katut, putune katut, paklike katut, simboke katut. Berhenti sampai pada situ saja, doakan kebaikan.
Ini yang disampaikan Nabi dalam permintaan beliau. Alhamdulillah sekarang Taif itu 100% penduduknya Muslim. Taif itu 100% penduduknya Muslim. Hikmah dari peristiwa ini tadi sebelum Isra dan Mi'raj, pertama, setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap langkah kebaikan yang kita ambil pasti ada ujian, ada cobaan untuk menguji keseriusan kita dalam rangka mewujudkan langkah kebaikan tersebut. Semisal dalam madrasah ini mengambil kebijakan kebaikan, anak-anak harus potong kuku ketika mau berangkat sekolah, harus bersih setiap hari diperiksa, kemudian absen, pasti akan ada ujiannya. Tapi tetap kita teruskan karena ini suatu langkah kebijakan, langkah kebaikan. Yang kedua, ketika langkah kebaikan tersebut telah diambil dan ada sikap orang-orang yang negatif, jadi pikirannya itu negatif thinking, maka kita sikapi dengan kasih sayang. Mungkin dia belum tahu dampaknya nanti begini-begini. Ketika sudah kita sikapi dengan kasih sayang, terakhir yang paling penting kita sandarkan hasilnya kepada Allah Ta'ala, atau biasa kita sebut tawakal ala Allah. Jadi adik-adik yang telah berkomitmen menghafal Al-Quran, itu langkah kebaikan. Maka teruskan, akan ada ujian, temennya ngajak main, nge-game dan lain sebagainya. Pandai-pandailah membagi waktu, karena seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran, perhatikan, yang tahfidz ini, perhatikan, ketika Anda berinteraksi dengan Al-Quran, selalu nomor satu, pemilik Al-Quran, kalamullah Al-Quran, itu adalah ucapan Allah. Allah itu satu. Penyampai Al-Quran itu Jibril alaihissalam, malaikat yang paling perkasa. Penerima Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Khatamil Anbiya, penutup para nabi, tuannya Rasul. Selesai pada kisah pertama, masuk kita di peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah itu Nabi pulang ke Makkah. Di Taif dapat cacian, dapat pukulan, dapat lemparan batu, tapi tetap tenang. Kenapa? Allah tidak meninggalkannya. Buktinya mengutus Jibril, mengutus malaikat penjaga gunung. Jadi Allah berarti tidak marah kepada Nabi karena dakwahnya gagal. Singkat cerita, sampai di Mekah, Nabi menginap di rumah bibinya. Siapa rumah bibinya yang dipakai untuk menginap? Maimunah. Ketika menginap di rumah bibinya, sudah menjadi kebiasaan nabi-nabi terdahulu, dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam itu sholat 2 rakaat, kemudian bermunajat kepada Allah. Nabi juga seperti itu. Tiba-tiba nazala Jibril, datang Jibril kepadanya, memberikan undangan resmi dari Allah Ta'ala untuk mengajak Isra dan Mi'raj. Muhammad, ayo ikut denganku. Kemana? Pokoknya ikut. Maka ketika sampai di Hijr Ismail, dibelah dadanya, keluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, pakai bejana emas dari surga, dimasukkan, diisi hikmah karena akan menerima perintah yang luar biasa. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku melihat dada Nabi ada bekas jahitan. Ternyata secara ilmu benar-benar dijahit dada Nabi ada bekas luka jahitan, pernah dibuka 2 kali oleh Jibril alaihi salam. Maka dikatakan Nabi dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, utitu bil buraq, aku didatangi buraq. Dalam riwayat lain, uritu bil buraq, aku diperlihatkan buraq. Sama, maknanya sama, didatangi, diperlihatkan buraq. Ada yang tahu buraq itu apa? Gambaran-gambaran yang dibuat oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi suka menggambar-gambar seperti itu. Bahkan Nabi pun digambar. Jadi buraq itu penjelasan Nabi, wa huwa dabbatun,
Buraq dan dia itu adalah seekor binatang. Buraq itu seekor binatang. Jadi sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan saja. Tentang gambaran itu adalah gambaran orang-orang Yahudi. Jadi jangan dipercaya. Ada sayapnya, ada tanduknya, dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan sabda Nabi saja. Aku didatangi buraq dan dia buraq itu adalah seekor binatang. Perhatikan di sini abyadun, warnanya putih. Berarti abyadun berarti jenisnya laki-laki, jantan. Karena yang akan naik juga Nabi. Jantan itu bentuk dari sesuatu yang diunggulkan. Jadi memang laki-laki itu dilebihkan dari perempuan. Walaupun perempuan punya kelebihan di beberapa sisi. Maka dikatakan tawilun fawqal himari wa'ad wadanul bagal. Jadi lebih tinggi atau lebih besar dari himar. Himar itu keledai. Dan lebih rendah dari bagal. Bagal itu kolaborasi. Jadi antara kuda dan keledai dikawinkan maka keluar bagal. Bagal itu larinya cepat tapi kuat. Keledai itu kan kuat tapi pelan-pelan. Kuda itu cepat tapi kekuatan kalah dengan keledai. Maka bagal itu diantara itu. Dan ini buraq ini lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagal. Ini tengah-tengahnya. Sesuatu yang berada di tengah selalu menjadi lebih baik. Bagaimana kecepatan buraq ini? Bukan surat Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu yaqtafu absarahum. Hampir kilat tersebut menyambar penglihatan mereka. Maka barqu ini jika disebutkan sebagai kilat, jika itu dijadikan binatang tunggangan berubah menjadi al-buraq, menjadi buraq. Jadi buraq itu kecepatannya sejauh mata memandangnya. Jadi ketika contoh mudahnya seperti ini, adik-adik melihat ke sebelah selatan, melihat Gunung Merapi, langsung sampai sana. Jadi kecepatan buraq seperti itu. Melihat pintu gerbang langsung sampai pintu gerbang. Itu kecepatan buraq, seperti cahaya. Tidak ada cahaya itu slow motion pelan-pelan. Cahaya itu cepat, kilatan, petir. Jadi kilatan cahaya itu sangat cepat. Itulah buraq kecepatannya. Maka dia merendahkan tubuh, Nabi naik di atasnya, sekejap mata langsung sampai di Baitul Maqdis, sampai di Masjidil Haram. Sudah menjadi kebiasaan bahwa nabi-nabi ketika masuk ke masjid itu sholat 2 rakaat. Di situ Nabi menceritakan, aku bertemu dengan Musa alaihi salam, ternyata dia itu seorang yang tinggi, kurus, rambutnya keriting. Aku bertemu dengan Isa alaihi salam, ternyata dia itu seorang laki-laki yang tampan, kemudian kulitnya kemerah-merahan seperti orang yang baru keluar dari mandi sauna. Aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam Khalilullah, ternyata akulah keturunannya yang paling mirip. Nabi mengimaninya, mengimani para nabi, jadi dimanggake. Ini bukti bahwa Nabi itu Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul dan Nabi. Setelah mengimami, kemudian keluar, Jibril mendatangi membawakan bejana 2 dari surga. Bi'ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Yang satu berisi khamr. Apa khamr? Minuman yang memabukkan. Yang satu berisi labanin, susu. Maka aku Nabi memilih susu. Maka Jibril mengatakan, engkau memilih sesuai fitrah, seandainya engkau memilih khamr maka umatmu akan tersesat. Dan ini Nabi memilih susu saja, banyak umat-umat Islam itu yang tersesat. Mengaku agama Islam, KTP-nya Islam, tapi nanti tidak mengerjakan perintah Nabi. Maka dibawa naik. Buraq hanya berhenti di sini. Ingat, buraq hanya berhenti di sini, diikat di tiang pintu masjid. Kemudian Nabi dibawa naik oleh Jibril. Maka dibawa naik ke langit yang pertama, bertemu dengan siapa? Nabi Adam, bapaknya manusia. Maka Adam menyambutnya, mendoakannya, selamat datang anak yang saleh, nabi yang saleh.
Di dalam riwayat lain, Nabi Adam menoleh ke kanan, tersenyum menoleh ke kiri, menangis. Karena yang saat kanan itu anak-anaknya yang soleh-soleh berada di surga, yang kiri keturunannya yang jahat-jahat berada di neraka. Maka naik lagi ke langit kedua, kita percepat naik langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Yahya bin Zakaria. Ditanya, setiap pertanyaan sama. Ketika Jibril meminta pintu dibukakan, selalu ditanya, man anta? Siapa kamu? Ini bukti ya. Jadi setiap pintu langit itu ada penjaganya. Siapa kamu? Jibril. Man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Qad bu'isa ilaihi. Apa dia itu benar sudah diutus? Qad bu'isa ilaihi. Sudah diutus. Maka wa futiha lana, dibukakan pintu. Maka di situ akan bertemu dengan yang ketiga Nabi Yusuf. Yusuf itu diberikan separuh keindahan. Jadi yang laki-laki ini ketika mungkin diberikan ganteng sedikit tidak perlu GR, tidak perlu merasa sombong. Yang separuh sudah dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat ditemu Idris alaihissalam, dia diberikan tempat yang tinggi. Langit kelima bertemu Harun alaihissalam. Sama, kalimatnya sama, selalu ditanya siapa yang bersamamu, Muhammad karena sudah diutus, selalu seperti itu. Sampai ke langit ke-6 bertemu Musa alaihissalam. Yang langit ke-7 bertemu dengan Ibrahim Khalilur Rahman. Ibrahim ketika ditemui Nabi sedang leyeh-leyeh. Jadi sekarang Nabi Ibrahim itu sedang leyeh-leyeh senderan di cagai Baitul Makmur. Ya kalau Baitul Makmur ya kalau di sini masjid ini. Setiap hari 70.000 malaikat masuk nggak keluar lagi. Jadi ganti, malaikatnya ganti setiap hari masuk. Kalau kita kan masuk masjid keluar, besok masuk lagi, sholat jamaah keluar lagi. Ini enggak. Maka ternyata Jibril hanya berhenti sampai di Sidratil Muntaha. Ya Muhammad, saya cukup sampai sini saja. Jadi Jibril ternyata ngantarnya enggak sampai ke tujuannya. Karena apa? Naik lagi ke Sidratul Muntaha, di situ berjumpa dengan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk memandang wajah Allah, siapapun, karena akan terbakar dengan keagungannya. Maka ketika naik, jaraknya tinggal buka surat An-Najm ayat 9. Wa kana qausaini au adna. Jadi jaraknya hanya tinggal 2 busur panah, tadi 2 daplangan gitu, atau lebih pendek lagi. Tapi kata Nabi, Sidratul Muntaha karena itu diselimuti dengan sesuatu. Jadi Nabi ini masih bertabir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa langsung, tapi masih ada sesuatu yang menyelimutinya. Karena kita ingat Musa saja ingin melihat Allah ketika Allah tampakkan kebesarannya di Bukit Tursina. Bukit tersebut hancur. Harusnya Bukit Tursina tidak sependek itu, tinggi. Tapi karena Musa alaihissalam ingin melihat Allah, ketika diintip sedikit dengan kebesarannya, Bukit Tursina langsung runtuh. Musa pingsan lama sekali. Maka Aisyah meriwayatkan, barang siapa meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, maka dia telah berbohong. Berjumpa dengan Allah benar, berjumpa dengan Allah, tapi tidak melihat secara hakiki, secara langsung, karena ada sesuatu yang menyelimutinya. Maka disitulah Nabi mengucapkan at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Ini nanti menjadi bacaan tasyahud. Dalam riwayat lain, at-tahiyatus sholawatu thayyibatu lillah. Begitu diucapkan pujian kepada Allah, Allah menjawab apa? Jawabannya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ya, at-tahiyatnya seperti itu. Semoga keselamatan, keberkahan atasmu. Nabi tidak egois. Nabi ini seorang yang sangat kasih sayang kepada orang-orang beriman. Jangan hanya kepadaku ya Allah, kepada umatku juga. Maka dilanjutkan, assalamu alaina
wa ala ibadillahis shalihin. Kata Nabi, ketika Anda mengucapkan kalimat tersebut di dalam tasyahud, sudah mengenai seluruh hamba Allah yang salih yang ada di langit maupun di bumi. Yang di langit siapa? Para rasul, para nabi tadi melewati langit. Nah, melewati langit tadi yang melewati rasul-rasul. Itu hamba Allah yang salih di langit. Yang di bumi ya orang-orang salih. Jadi kuncinya kita itu biar dapat doa terus itu harus jadi anak-anak yang salih dan salihah. Supaya dapat doa terus. Ketika ada yang sholat tasyahud kita dapat, walaupun kita sedang tidur, kita sedang syafat. Setelah itu maka Allah berikan perintah, faradha alayya sholatan. Allah perintah bersolat berapa? Khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali. Kira-kira kuat atau tidak? 50 kali. Bisa-bisa kita nggak kerja, kita nggak sekolah, kita nggak rihlah, kita nggak renang, sholat terus. Tapi apa yang disampaikan tersebut diterima Nabi, sami'na wa ata'na. Ini adab. Jadi akhlak dan adab seorang hamba kepada Rabbnya itu ketika ada perintah ya cuman sami'na wa ata'na. Apa? Saya mendengar dan saya taat. Maka turun. Begitu perintah tersebut, sholat 50 kali sehari semalam turun. Lewati Ibrahim gak komen. Sampai langit ke-6 bertemu Musa alaihissalam. Nabi Musa ini masyhur, beliau adalah inkarul munkar. Kalau dalam kitab-kitab fikih pasti mempelajari yang namanya inkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Jadi kok dianggap kemungkaran? Ini perintah Allah kok kemungkaran? Karena Musa ini mengukur kemampuan umatnya dengan umatnya Nabi. Tanya, ma farada rabbika ala ummati, apa sing diwajibake Rabbmu kanggo umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawabnya ya enteng saja, khamsina sholatan, sholat 50 kali fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Maka Musa alaihissalam irji, kembali kepada siapa? Illa rabbika, kembali kepada Rabbmu. Aku sudah mencoba kepada umatku Bani Israel, umatku besar-besar, perkasa-perkasa. Umatmu itu kecil-kecil lah ya, buktinya ya. Umatnya Nabi itu dari tahun ke tahun itu semakin kecil. Ya, umat terakhir. Kalau Anda lihat kuburan-kuburan itu dari dulu besar, tidak perlu jauh-jauh jenengan ke Imogiri, raja-raja itu besar-besar. Sekarang semakin kesini kecil-kecil. Irji, kembali, faraja'tu ila rabbi, maka aku kembali kepada Rabbku, melepah dengan Allah. Faqala, maka Nabi berkata, ya Rabbi yukhaffif ala umati, ya Rabbi kula nyuwun keringanan kangge umat kula. Bayangkan, Nabi belum berjumpa dengan kita sudah memintakan keringanan bagi kita. Maka diringankan berapa? Khamsan, jadi diringankan 5, berarti masih 45. Kembali lagi turun faraja'ni, turun lagi ketemu Musa, masih seperti itu, diturun lagi 9 kali bolak-balik, tinggal 5 waktu. Ketika tinggal 5 waktu tersebut, turun ketemu Nabi Musa, masih dikatakan irji ila rabbi, kembali lagi kepada Rabbmu, minta keringanan. Seandainya kembali lagi, mungkin sudah tidak ada sholat 5 waktu. Kira-kira rugi atau beruntung kalau nggak ada sholat? Rugi. As-sholawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tanabal qabaim. Sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, maksudnya puasa. Sholat Jumat ke sholat Jumat itu pengukur dosa di antara keduanya. Dari luhur ini sampai asar buat dosa, sholat asar gugur dosane. Dari asar sampai maghrib buat dosa, sholat maghrib gugur dosane.
Itu istimewanya sholat diantaranya. Maka Nabi mengatakan kepada Musa, aku sudah malu dengan Robku, bolak-balik antara Robku dan kamu. Sudah saya cukupkan. Maka diseru oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad, farodo yang kufardukan apa? Khamsa sholawatin, 5 waktu. Tapi yang 5 waktu tersebut, satu sholat yang dilakukan itu sama dengan 10 nilainya. Maka sholat 5 waktu itu sama dengan sholat 50 waktu. Maka Nabi turun. Jadi oleh-oleh yang dibawa Nabi dalam hadis diriwayatkan ada 3, tidak hanya sholat. Oleh-oleh dari Mi'raj Sunan Nabi itu ada 3. 1, sholat 5 waktu. Kedua, 2 ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah. Barang siapa membacanya di malam hari sebelum tidur, maka mencukupinya. Diturunkan 2 malaikat menjaganya sampai pagi. Dibaca ya. Biasanya kalau para mufassir menambahkan 1 lagi ayat yang ke 284. Tadinya 285, 86, tapi ditambahkan dari lillahi ma fis samawati sampai selesai. Tapi jika dibaca dari amanar rasulu bima unzila sampai selesai sudah cukup. Dan yang ketiga, jaminan bagi umat Muhammad, maghfirah, ampunan bagi umat Muhammad yang tidak mempersekutukan sesuatu dengan apapun. Jadi ini oleh-oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj tadi, 3 hal ini. Maka sholat ini adalah kewajiban bagi kita umat Islam, pondasi, pilar. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, as-sholatu imaddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu tiangnya agama, siapa menegakkannya berarti menegakkan agama, siapa taraka meninggalkannya berarti merobohkan agama. Jadi kalau sholat saja sudah tidak dipindahkan, tidak dicintai, terus amalan apa lagi yang kita cintai? Maka adik-adikku sekalian, siswa-siswi MTSN 4 Klaten, dari oleh-oleh tadi kita kerjakan, berusaha sholat 5 waktu, kemudian ketika mau tidur baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Hafal, ada yang hafal 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ketika sudah terjadi hal ini, maka yakhruju, kita akan dijamin oleh Allah kalau sampai mampir, mudah-mudahan nggak mampir. Kalau sampai mampir di neraka, dicari kok nggak ada, ternyata ada yang harus dibersihkan. Yakhruju minan nar fi qalbihi, jadi akan dikeluarkan dari neraka yang di dalam hatinya, man kana fil qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Ada iman walaupun hanya kecil. Jadi nanti ada penghuni surga terakhir itu sudah masuk neraka, kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam air kehidupan, diperciki, tumbuh, kemudian baru masuk surga. Jadi harapan kita tentu saja kita masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Ya kuncinya itu sholat, kemudian jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesabarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanif membeli kiwi, Mbak Lintang membeli durian. Banyak ilmu kita dapatkan hari ini. Sampai jumpa tahun depan.